Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam perekonomian seringkali menjadi perbincangan di banyak kalangan, termasuk para ekonom dan masyarakat luas. Masyarakat menilai bahwa dengan adanya pemerintah, laju pertumbuhan ekonomi cenderung lambat dan dihambat, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Lalu dalam kebijakannya dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal maupun moneter. Pemerintah melakukan kebijakan refocusing pada kegiatan dan realokasi anggaran yang disebutkan dalam Impres nomor 4 tahun 2020. Langkah ini diambil untuk mendukung perekonomian negara. Namun permasalahan yang akan terjadi apakah kebijakan ini dapat membantu perekonomian negara dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah sebagai pembuat dan pemegang kebijakan terpenting di negara mengambil sebuah langkah besar untuk membantu perekonomian negara, salah satunya yaitu kebijakan fiskal. Menurut Chomsky, pada tahun 1983, kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Dalam kebijakan fiskal biasanya sangat berkaitan erat dengan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Jika dilihat dalam diagram PDB pada masa resesi ini, pengeluaran pemerintah cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan dari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi cenderung lebih efektif. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, yaitu dukungan terhadap bidang kesehatan, intensif kepada bulanan tenaga kerja dan perlindungan sosial, serta tarif listrik antisipasi defisit APBN dan lain-lainnya. Namun dengan adanya kebijakan ini, ada baiknya pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mengefisiensi sisi pengeluarannya, yaitu dengan menerbitkan surat utang atau SUN dalam angka rupiah untuk menekan pembayaran bunga. Kemudian, pemerintah tidak perlu berburu-buru untuk menambah suplai dolar. Pemerintah pun melakukan refocusing APBN 2020 sehingga dapat memudahkan perencanaan kegiatan secara keseluruhan. Terus pemerintah pun dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap penyelewengan dana penanggulangan COVID-19. Dan hal ini KPK dengan setuju untuk memberikan hukuman mati kepada siapapun yang menyelewengkan dana bansos COVID-19. Demikian, terima kasih.